Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rika Nurrohmah, mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas kembali lebih detail mengenai rencana proposal skripsi saya yang akan dijelaskan melalui PowerPoint berikut. Baiklah, yang pertama, judul dari penelitian saya yaitu Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik SMA dan SMK Swasta di Kota Sukabumi. Judul ini berawal dari suatu masalah, yaitu yang saya ambil dari artikel yang berjudul Dampak Sistem Zonasi Sekolah Swasta di Kota Sukabumi Sepi Siswa Baru. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2018 yang mana kebijakan sistem zonasi baru diberlakukan di Kota Sukabumi menyebabkan sekolah swasta kekurangan peserta didik baru. Bahkan dalam artikel itu disebutkan bahwa hanya 20 orang yang mendaftar ke salah satu sekolah SMK swasta di Kota Sukabumi, yang biasanya per tahun itu selalu full pendaftarnya atau mencapai 100 pendaftar. Nah, latar belakang dari masalah tersebut yaitu Kota Sukabumi mulai memberlakukan sistem penerimaan siswa baru berdasarkan lokasi siswa atau sistem zonasi pada 2018. Di sini saya menjadikan SMA, maksudnya saya akan menjadikan SMA dan SMK swasta di Kota Sukabumi sebagai sampel dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada temuan saya dalam artikel yang tadi disebutkan, yang dilansir dari sukabumiupdate.com, yaitu pendaftar siswa baru di beberapa sekolah swasta Kota Sukabumi mengalami penurunan drastis akibat sistem zonasi. Menurut Narayan, mekanisme yang kurang baik di dalam pelaksanaan sistem pendidikan memberikan efek yang kurang baik juga pada keberlangsungan pendidikan peserta didik dan juga sekolah. Akibatnya, timbul ketidaksetaraan di dalam mekanisme pendidikan yang dapat menyebabkan segregasi dan pengecakan penerimaan peserta didik di sekolah yang kurang baik. Dampak sistem zonasi dapat menyebabkan sekolah swasta kekurangan calon siswa yang biasanya lancar setiap tahun menjadi berkurang karena calon peserta didik harus mendaftar ke sekolah yang lebih dekat terlebih dahulu. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat diambil adalah yang pertama, implementasi kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi. Yang kedua, perencanaan mengenai pemetaan sekolah dan lokasi sekolah yang banyak dan berdekatan. Dan yang ketiga, kebermutuan sekolah swasta yang dinilai rendah oleh masyarakat. Lalu di sini saya membatasi masalah hanya pada implementasi kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA dan SMK swasta di Kota Sukabumi. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana implementasi sistem zonasi di SMA dan SMK swasta di Kota Sukabumi. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan proses implementasi sistem zonasi di SMA dan SMK swasta di Kota Sukabumi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis diantaranya yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai manajemen pendidikan terkait kebijakan pendidikan. Dan yang kedua, untuk memperkaya pengetahuan tentang bagaimana mengevaluasi kebijakan pendidikan. Manfaat praktisnya adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses evaluasi implementasi sistem zonasi di SMA dan SMK swasta di Kota Sukabumi.
Selanjutnya ada implementasi sistem zonasi. Implementasi sistem zonasi itu apa sih? Dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018, pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru adalah peserta didik baru pada tingkat sekolah. Yang selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sistem zonasi tidak menekankan pada nilai calon peserta didik, namun pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Sistem ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan rayonisasi. Sistem zonasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai juru daerah Indonesia, lalu menghilangkan stigma yang terlanjur bergulir dalam masyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggulan dan tidak unggulan, dan selanjutnya, siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan ini, pemerintah mengharapkan semua sekolah yang ada akan memiliki mutu dan kualitas yang sama. Lalu, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan publik William Dunn. Menurut Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan masalah kembali. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran atau appraisal, pemberian angka atau rating, dan penilaian atau asesmen. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Dunn adalah yang pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Dan yang ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Lalu terakhir yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Secara umum, penelitian deskriptif itu dimaksudkan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, fakta, dan hubungan antar fenomena. Nawawi merumuskan ciri-ciri pokok dari penelitian deskriptif, yaitu memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Yang kedua, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang kuat. Lalu, menurut Molong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi melalui bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Demikian rencana proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video singkat saya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan,
Tulis aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.